Saya Tifal Solesa melanjutkan Sapa Indonesia Malam, Saudara. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta membahas investasi pengembangan energi hijau. JK menyebut pertumbuhan ekonomi dalam negeri berkaitan erat dengan transisi menuju energi hijau dan dibutuhkan pengembangan energi terbarukan yang cukup besar untuk memanfaatkan potensi besar energi. JK menyebut Prabowo setuju langkah percepatan pembangunan energi nasional. Jadi karena kita melihat bahwa untuk pertumbuhan ke negara 5-6%, 8-8%, itu butuh energi luar biasa banyaknya. Karena itu tanpa energi itu kita akan sulit untuk meningkatkan itu. Karena itu Bapak Presiden setuju untuk segera kita bangun energi nasional, khususnya green energy, untuk menjadi bahagian daripada pembangunan nasional. Masuk ke topik diskusi kami berikutnya di Sapa Indonesia Malam. Badan Gizi Nasional menata ulang pelaksanaan program makan bergizi gratis, khususnya penataan anggaran yang dianggap pemborosan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan penataan kembali sistem dan skema MBG lantaran adanya pembengkakan SPPG sebanyak 6.877 titik. Yang awalnya seharusnya rencana awal titik SPPG hanya sebanyak 21.000. Diduga pembengkakan ini karena adanya jual beli titik SPPG yang membuat pemerintah boros dana sekitar 1 triliun rupiah per bulan. Terjadi jual beli titik ya, yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000. Tapi sekarang sudah ada 27.877 titik. Ya. Nah, ada membengkak 6.877 titik. Ya, laporan Ibu Nani tadi barusan, kalau 6.877 penambahan, kalau 6 juta satu hari, maka 1 tahun ada 1 bulan. 1 bulan ada pengeluar lebih 1 triliun pemborosan. Berarti kalau 1 tahun berapa itu, Bu? 12 triliun. Nah, ini yang maka perlu penataan untuk ditata agar bisa diperbaiki dan diselesaikan. Kepala Staf Presiden Dudung Abdurrahman angkat bicara soal 21.000 lebih motor listrik yang kadung dipesan Badan Gizi Nasional era kepemimpinan Dadan Hindayana untuk mendukung program makan bergizi gratis maksud saya. Sebanyak 21.801 unit motor listrik telah dibayar dengan nilai anggaran 1,03 triliun rupiah dan saat ini dalam proses perakitan. Apakah selanjutnya motor ini akan dialihkan penggunaannya atau motor bisa dibeli oleh Kepala SPPG dengan sistem cicilan? Keputusan itu menunggu arahan Kepala BGN saat ini, Nani S. Deang. Namun yang jelas, pengadaan motor listrik ini juga masuk indikasi penggelembungan dana hingga 200 miliar rupiah. 1,3 triliun, 0,3 triliun anggarannya. Nah, kemudian setelah dicek, rupanya per 7 April ini masih dalam perakitan. Dan tapi ini sudah dibayar oleh pejabat lama. Ya sudah dibayar, ini kan sudah dirakit. Ya nanti keputusan nanti terserah Kepala BGN. Kalau misalnya nanti ada keputusan dari Presiden dialihkan ke mana yang bermanfaat. Toh gajinya SPPG itu kan lumayan tuh 6 jutaan. Kalau nyicil 1 motor kan cukup. Kasus korupsi tata kelola MBG yang membuat 3 mantan pejabat BGN ditetapkan sebagai tersangka membuat pemerintah menata ulang pelaksanaan program makan bergizi gratis ini. Salah satunya menghitung ulang keperluan dapur MBG yang membuat negara boros 1 triliun rupiah setiap bulan lantaran ada dugaan jual beli titik SPPG pada periode sebelumnya. Lalu bagaimana tata kelola ini akan dijalankan ke depannya? Saya akan berdiskusi bersama Surya Genta Akmal, juru bicara dari Kementerian Koordinator Bidang Pangan, dan Ibnu Syamsu Hidayat, anggota MBG Watch. Selamat malam, Bapak-bapak sekalian dengan Tifal di sini. Selamat malam. Halo, selamat malam, Mas.
Terima kasih semua sudah bergabung bersama kami. Pak Surya, 6.877 titik berlebih itu kalau dari penjelasan Menko Pangan tadi pagi itu untuk wilayah di luar kawasan 3T. Sementara untuk kawasan 3T yang awalnya hanya 2.000 rencana awal malah berlebih 6.128 titik. Muncul pertanyaan di publik begini Pak, kenapa kemudian kelebihan titik ini baru ketahuannya sekarang setelah kasus itu terbongkar di Kejaksaan Agung Pak? Baik. Jadi begini Pak Tifal, jadi pemerintah saat ini senantiasa terus mendengarkan berbagai masukan dan tentu terus melakukan pembenahan demi mewujudkan tata kelola yang transparan, berkeadilan dan memberikan dampak baik bagi penerima manfaat. Tentu di sini juga pemerintah menyadari bahwa jumlah dapur MBG yang membengkak itu hingga 877 titik ya dari target awal itu sekitar 21.000 titik ini memicu inefisiensi. Nah, ini menyebabkan pengeluaran berlebih Mas. Tadi seperti disampaikan oleh Pak Menko Pangan, Bapak Zulkifli Hasan, itu lebih 1 triliun per bulan. Ini mengingat adanya insentif sebesar 6 juta per hari untuk setiap dapur MBG ini. Nah, di sini pemerintahnya memandang bahwa persoalan ini sebagai persoalan tata kelola. Nah, ini sudah kita lihat bahwa berbagai masukan dari masyarakat, berbagai masukan dari lembaga-lembaga BPKP ya terkait dengan hal ini. Maka setelah dihitung kita lihat bahwa ini persoalan tata kelola yang memang harus dibenahi secara sistematis. Nah, fokus kita ini adalah untuk memastikan bahwa program ini kembali berjalan sesuai dengan tujuan awalnya. Nah, memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat, Mas Tifal. Jadi ini yang kita lihat bahwa kita juga mendapatkan laporan dari Bu Nani SDang tadi terkait dengan jumlah pembengkakan titik dapur MBG ini karena ya tadi praktik jual beli titik-titik SPPG yang ditargetkan 21 titik tapi 21.000 titik tapi yang membengkak sampai ke 27.877 titik. Oke, kalau kemudian ini kan baru ketahuan setelah perjalanan program 1,5 tahun. Kemudian kasus main-main tata kelola ini dibongkar Kejaksaan Agung, 3 mantan pejabat BGN langsung ditetapkan sebagai tersangka, Pak. Nah, dalam rapat tadi atas koordinasi antara Kemenko Pangan bersama dengan Kepala BGN Bu Nani SDang tadi, main-main terhadap jual beli titik SPPG ini muncul di bagian mana Pak sejauh analisis yang ada sekarang? Jadi kalau misalnya dilihat ini adalah ya karena tadi ada insentif yang cukup besar ya sekitar 6 juta per hari untuk setiap dapur MBG. Jadi ini membuka celah bagi yang ingin membuka dapur SPPG calon mitra ya. Betul. Oke. Ya. Dan kalau dari aturan hukum atau SOP untuk standar administrasi dan segala macamnya, apakah sejauh ini dari Kemenko Pangan melihat ada celah untuk main-main jual beli titik itu, Pak? Nah, ini yang sedang kita investigasi sehingga dari rapat tadi kita memerlukan untuk melakukan pembenahan, Mas. Jadi untuk memastikan hal ini tentu untuk tidak terulang lagi ada beberapa hal yang perlu diambil oleh pemerintah. Pertama adalah di sini pengetatan terkait dengan verifikasi dan validasi ya, Verval itu berbasis data tunggal. Jadi semua titik SPPG itu disandingkan dengan data penerima manfaatnya. Jadi kepadatan penduduk, kebutuhan real dari wilayah itu juga dilihat. Sehingga tidak ada lagi penambahan titik tanpa dasar kebutuhan yang terukur sekarang ini. Kedua, yang akan dilakukan adalah audit menyeluruh dan penertiban indikasi penyimpangan. Jadi di sini kita akan lihat nih, termasuk di situ ada praktik jual beli ya, dugaan praktik jual beli titik ya, yang masih diduga karena ini sedang dilakukan pemeriksaan ya. Nah, kemudian dilakukan juga bersama dengan aparat pengawasan internal di situ ada pemerintah, ada penegak hukum. Kemudian apabila nanti ditemukan penyimpangan itu dari dugaan jual beli titik itu, termasuk di sana hal-hal yang mungkin melanggar hukum, nah tentu akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, Mas. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bagaimana juga penerapan sistem digital monitoring di sini untuk memungkinkan kontrol real time terhadap jumlah tadi operasional, tadi output layanan. Nah, setelah
sistem ini diperkuat, maka sistem perizinan dan pengendalian titik-titik SPG ke depan ini adalah penambahan titik ini tidak hanya lagi berbasiskan usulan, karena kan selama ini kan berbasiskan usulan, Mas. Nah, jadi di sini harus divalidasi lintas kementerian dan lembaga dan dilihat kesesuaiannya dengan peta kebutuhan nasional kita. Oke. Jadi yang ingin kami tegaskan di sini adalah bahwa SPPG ini bukan komoditas ekonomi yang bisa diperjualbelikan, tetapi ini adalah instrumen pelayanan publik yang menyasar masyarakat yang Oke. membutuhkan. Gitu, Mas Pipa. Mas Ibnu, kalau Anda melihat ada bukti bahwa ada jual beli titik SPPG ini, MBG Watch juga mendapatkan hal yang sama, temuan yang sama seperti yang disampaikan Kemenko Pangan ini? Ya, terima kasih Mas Tifal. Sebelum saya mengucapkan terkait dengan data-data terkait dengan temuan-temuan yang kami terima di MBG Watch, akan tetapi kami akan bicara terkait dengan bagaimana awalnya MBG ini. Sejak awal kami dari masyarakat sipil sudah menyatakan bahwa tata kelola MBG ini perlu dievaluasi, bahkan jangan dijalankan sebelum tata kelolanya dengan baik. Bagaimana Mas Tifal indikasinya bahwa penyelenggaraan MBG ini bermasalah sejak awal? Dalam jangka waktu 1 tahun, MBG ini tanpa menggunakan dasar hukum yang jelas, tanpa menggunakan dasar hukum yang itu diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Dalam jangka waktu 1 tahun, itu tanpa proses hukum atau tanpa dasar hukum. Perpres terkait dengan MBG ini baru diterbitkan di akhir tahun 2025. Artinya sejak dalam kurang lebih 1 tahun ini tanpa payung hukum. Kemudian yang kedua, kami dari masyarakat sipil dan masyarakat Indonesia ternyata dibohongi dengan proses APBN kita. APBN kita sudah dianggarkan proses untuk MBG, program MBG ini sangat banyak sekali. Bahkan masyarakat, mahasiswa, kemudian kelompok UMKM melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, dan salah satu di Temis menjadi kuasa hukumnya, ini mempersoalkan terkait dengan postur yang sangat besar di dalam proses penyelenggaraan MBG. Oke. Dan ternyata di dalam lanjutannya adalah adanya praktik-praktik yang curang, praktik-praktik yang itu seharusnya tidak dilakukan. Kemudian yang kedua terkait dengan titik-titik jual beli MBG, menurut kami yang perlu dilakukan adalah harus ada tahapan 2 yang harus dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama adalah verifikasi administrasi, kemudian yang kedua adalah verifikasi faktual. Sebagaimana kita tahu, bahkan kita sudah menerapkan terkait dengan ketika penyelenggaraan pemilu, yakni dengan proses verifikasi administrasi dan faktual. Nah, ini tidak dilakukan sepertinya di MBG. Ketika masyarakat melakukan akses untuk pendaftaran dan selama proses administrasinya itu dipenuhi, itu dapat dilakukan untuk proses lanjutan. Nah, seharusnya itu bisa diantisipasi bahwa ketika administrasi sudah memenuhi, harus dilakukan secara faktual. Apakah benar-benar ada, kemudian dalam proses faktual itu memenuhi berapa. Kalau kemudian, sorry saya potong, kalau kemudian saya kaitkan Mas Ibnu dengan temuan terbaru dari Kejaksaan Agung yang hari ini mengumumkan ada 1 tersangka baru dari pihak swasta ini disebut diminta oleh Sony Sonjaya yang juga tersangka dalam kasus yang sama mencari mitra dalam program makan bergizi gratis. Itu yang Anda maksud bahwa masalah regulasi dan proses verifikasi itu tadi? Betul, artinya ketika hanya berhenti pada proses administrasi akan ada broker-broker yang bisa memainkan. Nah, ini kan seharusnya tidak bisa dilakukan demikian. Harusnya bisa dipastikan bahwa memang titik-titik itu benar-benar ada dan memenuhi syarat. Dengan adanya titik-titik yang demikian atau misalkan bisa dijual belikan, ini akan mempengaruhi misalkan terkait dengan kantin sekolah yang saat ini sudah mati. Dan demikian, menurut kami kalau misalkan dari awal ini harus ada roadmap yang jelas. Menurut kami dalam waktu 5 tahun tidak perlu dengan tergesa-gesa pemerintah langsung menyebar kuantitasnya, akan tetapi kualitasnya. Kalau kita lihat program yang baik adalah melalui roadmap yang panjang. Dan menurut kami selama hampir 2 tahun ini tanpa roadmap yang pasti ketika proses penyelenggaraan MBG ini, Mas Tifal. Oke, Pak Surya, kalau kemudian kasusnya sudah
terkuak oleh Kejaksaan Agung, teman-teman dari Kemenkopangan juga menemukan ada main-main dalam proses tata kelola MBG ini. Apakah sebetulnya, saya mau memastikan lagi dari Kemenkopangan, selama perjalanan 1,5 tahun program ini, apakah ada kecurigaan dari Kemenkopangan soal titik-titik ini kenapa bertambah bisa cukup masif dari target awal? Ya, jadi sepanjang berjalannya program ini, Mas Tifal, ini tentu kami juga tidak sendirian. Bahwa Kementerian Koordinator Bidang Pangan di sini melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di sini. Dan di setiap rapat, rakortas, kami juga melibatkan berbagai kementerian dan lembaga. Di sini ada 17 kementerian dan lembaga setidaknya yang terlibat di dalam program makan bergizi gratis ini. Nah, kemudian di sini juga ada BPKP, dan tentu seperti yang Mas Tifal tadi sampaikan, bahwa kecurigaan, pemeriksaan, dan kemudian ada data-data yang tidak sesuai pada saat dilaporkan di saat rapat, tentu itu menjadi catatan, sehingga dugaan-dugaan itu yang terus dikumpulkan dan kemudian kita mencoba untuk melihat. Nah, tadi juga sepakat dengan disampaikan oleh Mas Ibnu dari MBG MBG Watch. Bahwa betul bahwa untuk saat ini yang kita lihat adalah bagaimana pengetatan verifikasi dan validasi itu. Jadi sehingga data itu menjadi sesuai. Jadi data yang dikumpulkan oleh kementerian dan lembaga dan kemudian yang dilaporkan itu juga sesuai. Sehingga nanti ketika disandingkan data dari penerima manfaat, kepadatan penduduknya, kebutuhan wilayahnya dengan data PPG-nya itu menjadi cocok dan sesuai. Nah, sehingga ketika pertanyaannya adalah apa kecurigaan ini dari awal, ya tentu bahwa hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan seharusnya dan ada perbedaan-perbedaan data yang disampaikan, nah itu menjadi perhatian dari kementerian lembaga yang bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan itu seperti PKP di dalamnya misalnya. Dengan berlebih jumlah titik SPPG ini dan belakangan ketahuan ada jual beli titik SPPG itu, Bapak-Bapak, muncul pertanyaan begini, kalau kemudian ada penataan ulang, apakah penataan ulang ini dalam konteks untuk menonaktifkan titik-titik yang berlebih itu atau ada dalam bentuk lain? Kita akan bahas itu nanti di segmen berikutnya. Tetap di Kompas TV. Mas Ibnu, dari pemerintah sudah menekankan ada penataan ulang untuk program MBG ini. Dengan jumlah berlebih titik ini 13.000 titik, baik itu di 3T maupun di luar 3T, menurut Anda yang berlebih ini apakah perlu dievaluasi dulu baru dinonaktifkan atau dinonaktifkan langsung dari sekarang atau gimana baiknya? Oke. Sebelum melakukan evaluasi atau misalkan penonaktifan, menurut kami adalah yang perlu garis bawahi adalah tata kelola MBG terlebih dahulu. Harus dipastikan celah-celah terkait dengan kecurangan penyelenggaraan MBG ini bagaimana. Itu yang harus dipastikan. Kemudian yang kedua terkait dengan adanya temuan-temuan yang dilakukan oleh pemerintah, menurut kami adalah harus dipastikan dan tidak tegas terkait dengan temuan-temuan itu. Dan kemudian yang ketiga adalah kita harus melakukan proses-proses pembangunan terkait dengan negara ini. Menurut kami yang harus dipastikan adalah hal-hal yang itu sangat urgent. Misalkan terkait dengan kebencanaan yang ada di Sumatera, kemudian alokasi TKD yang saat ini banyak pemerintah daerah, kabupaten maupun provinsi yang sangat menjerit. Oleh karena itu, evaluasi terkait dengan MBG ini menurut kami adalah hal yang sangat penting, dan kemudian sembari kita menata ulang, harusnya ini harus dihentikan dan kemudian kita bisa menata ulang MBG ini dengan baik. Karena kalau terus dilanjutkan MBG-nya dan kemudian tambal sulam di tengah, menurut kami itu suatu hal yang tidak akan mungkin terjadi untuk melakukan proses perbaikan, Mas. Tapi kalau kemudian dievaluasi keseluruhan dan Anda menyarankan bahwa moratorium tahan dulu program ini sampai ada evaluasi menyeluruh, ini kan akan ngaruh juga ke penerima manfaat. Ini kadang udah berjalan loh Mas 1,5 tahun dan anggarannya sudah disiapkan. Oke, terkait dengan penerimaan manfaat, menurut kami adalah yang perlu dilakukan oleh pemerintah harus memastikan siapa penerima manfaat yang harus diberikan. Tidak semua menurut kami adalah ketika gonjang-ganjing MBG yang demikian, siapa yang menjerit? Apakah investor yang menjerit atau misalkan murid-murid yang menjerit? Selama ini menurut kami yang menjerit-jerit adalah yang menikmati proses MBG selama 2 tahun ini. Oleh karena itu, moratorium atau pemberhentian sementara terkait dengan MBG, sembari kita menata
bagaimana baiknya, dan kemudian siapa penerima manfaatnya. Misalkan daerah-daerah yang sekiranya memang perlu untuk terkait dengan program MBK, itu yang terlebih dahulukan. Sembari alokasi-alokasi itu bisa dialihkan pada program-program yang strategis. Misalkan ketika BBM naik saat ini, tentu ini harus memerlukan exit strategi bagaimana pemerintah mengelola hal itu, Mas Tifal. Oke, Pak Surya, dari total 13.000 lebih titik ini, 6.128 di 3T, 6.877 di luar kawasan 3T ini, apakah seluruhnya fiktif dalam artian betul-betul tidak ada beroperasi sama sekali, atau sebetulnya ada sebagian yang beroperasi dan program itu sampai ke penerima manfaat ya Pak? Ya, baik. Jadi sampai saat ini yang akan dilakukan oleh kepemimpinan Bu Nani Sdang, Bu Sari dan kemudian Pak Trenggono ya, untuk melakukan pendalaman terkait ini, Mas Tifal. Dan kemudian juga ini sedang dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh terkait hal ini, bahwa ada ditemukan titik-titik SPPG yang kemudian tidak tepat sasaran dan kemudian ada yang fiktif. Ini ada di dalam jumlah yang disebut tadi. Misal tadi seperti di 3T, target awal di 2.000 titik malah membengkak menjadi 8.617 titik. Nah, kemudian ini yang akan dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh terkait dengan ini. Nah, kemudian tentu Mas Tifal, bahwa pemerintah memandang bahwa temuan-temuan ini sebagai waktu-waktu yang krusial ya untuk melakukan reformasi tata kelola itu sendiri. Jadi di sini Mas Tifal, Mas Ibnu, evaluasi yang komprehensif tadi ini sedang berjalan dengan target penyelesaian. Pak Menko Pangan Zulkifli Hasan tadi juga menyampaikan di dalam raportas dalam 1 bulan ke depan ini perbaikan ini akan dilakukan. Itu adalah revocation penerima manfaat ya. Bagaimana pemerintah ini akan memastikan bahwa penerima manfaat itu benar-benar tepat sasaran. Sekolah-sekolah yang memiliki kondisi ekonomi yang baik tadi ini akan dievaluasi kembali, sehingga alokasi anggaran itu dapat difokuskan kepada kelompok yang membutuhkan. Dan hasil, sorry saya potong Pak, dan hasil dari evaluasi itu apakah ujungnya terhadap 13.000 titik yang berlebih itu akan dinonaktifkan langsung atau gimana Pak? Ya, betul. Nah, itu nanti yang akan diklasifikasikan. Nanti juga setelah dilakukan pemeriksaan itu, tentu kita akan audit itu kelayakan operasionalnya, kemudian kesesuaian dengan tata kelolanya seperti apa, begitu kan. Dan kemudian serta memastikan bahwa operasional dapur-dapur itu tidak lagi membebani APBN secara tidak wajar. Nah, kemudian di sini kita lihat, kita klasifikasikan nanti ada yang bisa dipertahankan, ada yang dikonsolidasikan, bergabung misalnya, ada yang juga harus dihentikan. Nah, sampai sejauh ini kan juga ada yang sudah disuspend kan oleh Bu Nani Sdang. Itu menunjukkan bahwa pemerintah dalam hal ini BGN juga sudah bergerak, bahwa mana yang sudah bermain curang, yang sudah terbukti itu langsung dinonaktifkan. Begitu Mas Tifal. Oke, Mas Ibnu, kalau kemudian pemerintah memilih opsi untuk tetap melanjutkan program ini dengan alasan anggarannya juga sudah disiapkan, kemudian ini sudah berjalan di banyak titik, maka hal apa yang perlu diperhatikan betul dengan titik yang berlebih itu pemborosan sampai dihitung dalam 1 tahun bisa 12 triliun 1 tahun, hal apa yang betul-betul dicermati harusnya oleh pemerintah untuk memastikan MBG ini tepat sasaran, tepat manfaat? Oke, catatan dari teman-teman serius yang tergabung di MBG juga melihat yang hampir yang sama, bahkan lebih tinggi datanya dari teman-teman serius, bahwa dalam 1 hari itu kurang lebih ada 1 T kerugian negara, misalkan terkait dengan tidak tepat sasaran dan lain-lain, makanan yang terbuang dan lain-lain. Nah, itu catatan dari teman-teman dari MBK World, yakni serius. Kemudian tahapan dengan mekanisme pengawasan. Menurut kami, mekanisme pengawasan dalam hal MBK ini sangat minim. Bahkan organ-organ yang seharusnya melakukan proses pengawasan malah menjadi salah satu aktor untuk melakukan proses MBK ini, memiliki SPPG misalkan. Nah, demikian misalkan daerah perwakilan daerah DPR itu ada tercatat di sosial media. DPRD itu ada yang dugaannya juga melakukan memiliki SPPG, bahkan instansi-instansi yang seharusnya melakukan proses pengawasan penegakan hukum, kepolisian itu juga memiliki dapur-dapur
dapur-dapur MBG. Nah, inilah yang menurut kami mekanisme pengawasan itu harus dipastikan memang ketat dan kemudian tidak ada konflik kepentingan di situ, Mas Tifal. Baik, kalau kemudian dari MBG Watch Pak Surya, kalau MBG Watch menyarankan agar lebih baik moratorium dulu program MBG ini sampai keluar hasil evaluasi menyeluruh, apakah Kemenko Pangan merasa itu juga menjadi opsi atau sebetulnya ya tidak bisa jadi opsi di sini? Ya, baik. Tentu seperti yang tadi disampaikan di awal Mas Tifal bahwa pemerintah di sini tentu mendengarkan berbagai masukan dan tentu terus melakukan berbagai pembenahan untuk mewujudkan tata kelola yang baik ini. Dan kemudian masukan-masukan dari rekan-rekan seperti MBG Watch ya, dan rekan